Biji. Klipon, klipon. Coba, coba. Bisa kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji, Bapak Wadir Tindak Pidana Siber Polri, Kombes Pol Andi Sudarmaji, SIK MH, yang kami hormati Pak Kasubdit 2 Tindak Pidana Siber Polri, Kombes Pol Ferdi Irawan, SIK MSI, dan rekan-rekan media. Hari ini kita melaksanakan press conference kembali, di mana kesekian kalinya Bareskrim Polri mengungkapkan kasus-kasus yang terkait dengan dunia maya, di mana merupakan wujud Polri ya, serta komitmen Polri dalam memberantas di bidang siber yang meresahkan masyarakat. Nah, hari ini kita dibuktikan adanya pengungkapan, yaitu terkait kasus deepfake mengatasnamakan pejabat negara dengan modus pemberian bantuan pemerintah yang dilakukan oleh tersangka. Ya, sebentar lagi nanti akan kita sama-sama mendengar secara substansi dari proses penyidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, ya, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Imawan Bayu Aji, Dr. Imawan Bayu Aji. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian beliau dalam kegiatan pengungkapan yang sudah dilaksanakan. Untuk itu, Bapak Direktur, kami persilakan waktu. Terima kasih Pak Kabak Penum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kabak Penum di Humas Bareskrim Polri, Kombes Pol RD Murlan Caniago, Wadir Cyber Bareskrim Polri, Kombes Pol Andri Sudarmaji, SIK MH, Kasubdit 2, Direktorat Cyber Bareskrim Polri, Kombes Pol Ferdi Irawan, SIK MSI, Kanit 5 Subdit 2, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, AKBP Imade Redi Hardiana, SH SIK MIK, dan rekan-rekan penyidik, serta yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri akan menyampaikan pengungkapan kasus deepfake yang mengatasnamakan pejabat negara, high profile, dalam bentuk video dengan isi konten menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu bisa jalan. Berdasarkan laporan polisi nomor LP _A_3_1 Romawi 2025 SPKT Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri tanggal 14 Januari 2025. Sebelum kami menyampaikan detail pengungkapan kasus ini, kami akan menyampaikan sekilas terkait dengan deepfake. Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau kita sebut AI,
yang digunakan untuk membuat video, gambar, atau audio palsu yang terlihat atau terdengar sangat nyata. Deepfake dapat memanipulasi gambar atau video sehingga terlihat seperti seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Deepfake sering digunakan untuk hiburan, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk penyebaran informasi palsu yang merugikan orang. Salah satu kasus deepfake, ini sebagai gambaran, yang sempat viral di media sosial, yaitu video deepfake Barack Obama pada tahun 2018, yang menunjukkan Barack Obama menghina Donald Trump dalam sebuah pidato. Padahal pidato tersebut tidak pernah ada. Semakin marak dan banyaknya teknologi AI yang disalahgunakan dengan membuat video deepfake, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri melakukan pengungkapan kasus deepfake terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya dalam bentuk video dengan isi konten menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengungkapan kasus ini dilakukan untuk menjaga marwah kewibawaan pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya agar tidak menimbulkan distrust dari masyarakat. Dikarenakan jika banyaknya penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan secara masif di media sosial, atau kita sering menyebutnya fire hose of falsehood, yaitu menyebarkan informasi palsu secara berulang-ulang, maka jika hal ini terus dibiarkan akan memframing dan memanipulasi opini negatif publik terhadap pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya. Pada tanggal 16 Januari 2025, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil mengamankan tersangka dengan inisial AMA, 29 tahun, bekerja sebagai wira swasta di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Modus operandi tersangka yaitu menggugah dan menyebarluaskan video di berbagai platform media sosial, menggunakan teknologi deepfake, memanfaatkan foto dan suara seperti Bapak Presiden Subianto, Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ibu Sri Mulyani, dan pejabat negara lainnya, yang terlihat seolah-olah menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam video yang diunggah tersebut, tersangka mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi dengan harapan menarik masyarakat untuk menghubungi tersangka yang kemudian diarahkan oleh tersangka untuk mengisi pendaftaran penerima bantuan, dan setelah itu korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang. Dengan alasan biaya administrasi, korban atau masyarakat yang telah membayar biaya administrasi dijanjikan pencairan dana oleh tersangka, sehingga korban percaya untuk kembali mentransfer sejumlah uang yang sebenarnya dana bantuan tersebut tidak pernah ada. Kami juga melakukan kegiatan ataupun proses penyidikan mendasari pada scientific crime investigation berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri terhadap barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik, khususnya video-video deepfake dengan hasil sebagai berikut. Hasil analisa dengan 2 software video forensik yang menggunakan metode deepfake face detection, pada video tersebut terdapat adanya deepfake face dengan nilai 100%, fake, dan dengan menggunakan analisa deepfake detection face GAN deepfake didapatkan nilai GAN generative adversarial neural network dengan skor GAN 1.00 yang merupakan skor tertinggi terhadap adanya manipulasi atau proses editing dalam bentuk deepfake dan deep learning. Kedua, dari hasil analisa error level analysis atau ELA, terdapat adanya penggabungan frame berupa tulisan dan gambar yang dijadikan satu dalam satu video
yang menandakan adanya proses editing dan dapat disimpulkan bahwa momen-momen pada frame-frame di file video tersebut adalah bersifat tidak wajar dan tidak kontinu yang saling tidak bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame. Dalam arti, pada frame-frame tersebut ditemukan adanya penyisipan penggabungan maupun pemotongan frame. Nah, ini kalau kita lihat ini contohnya, ya, yang sebelah kanan dari rekan-rekan media itu adalah yang palsu, yang ada captionnya penambahan nomor WhatsApp. Yang sebelah kiri adalah video beliau yang asli. Tersangka mengakui telah melakukan kegiatan penipuan tersebut sejak tahun 2020 dengan konten-konten yang disebarkan berupa video deepfake pejabat negara dan sejumlah public figure ternama di Indonesia. Dengan total keuntungan yang diterima kurang lebih sebesar 30 juta selama 4 bulan terakhir. Selanjutnya, tersangka dengan inisial EMA dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 di kediamannya yang beralamat di Dusun 1, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, di mana tersangka berperan dalam mengunggah video deepfake dengan menambahkan caption dan nomor telepon di akun media sosial tersangka serta menerima keuntungan. Tersangka tidak bekerja sendiri, kejahatan ini merupakan sindikat di mana tersangka dibantu oleh seorang dengan inisial FA, yang saat ini itu sudah kita tetapkan sebagai DPO yang bertugas menyiapkan video deepfake atau yang mengedit tersebut. Adapun barang bukti yang telah diamankan dari tersangka adalah satu buah handphone merek Oppo tipe A17 warna biru dengan nomor IMEI sekian dan IMEI yang kedua sekian. Satu buah KTP atas nama tersangka AMA, satu buah ATM bank, salah satu bank warna putih dengan nomor kartu 6013011 sekian. Terhadap tersangka dijerat dengan menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau penipuan, Pasal 51 Ayat 1 Junto 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Pasal 378 KUH pidana, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Penyidik telah mengidentifikasi 11 orang yang menjadi korban atas kejahatan tersangka ini dan para korban berasal dari berbagai wilayah diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Tentunya Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri tidak hanya berhenti sampai di sini, dikarenakan dari hasil penyidikan kejahatan ini merupakan sindikat kejahatan penipuan dengan memanfaatkan deepfake dan akan terus mengejar dan menyelidiki jaringan atau sindikat penipuan ini, termasuk aktor intelektualnya. Kami, Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan patroli cyber dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan teknologi AI untuk membuat video deepfake. Hal ini sebagai komitmen kami untuk mengawal program pemerintah dan menjaga marwah pemerintahan yang ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dan lebih waspada terhadap modus penipuan seperti ini dengan selalu memverifikasi informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, rekan-rekan, demikian penyampaian terkait pengungkapan kasus deepfake yang mengatasnamakan pejabat negara, ya, yang sudah disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri, Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji. Saat ini, ya, kami beri kesempatan untuk pertanyaan, ya. Untuk sesi pertama 3 dulu, ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nanti ya. Silakan, ya ujung dulu. Suaranya dikeraskan aja. Ya, kamu. Ya. Jawab dulu ya, satu-satu ya. Ini dilakukan selama 4 bulan, sementara masih 11 korban dengan total kerugian 30 juta. Tapi kita tidak melihat kepada berapa jumlah korbannya dan berapa nilai kerugiannya. Yang terpenting adalah kami, Polri, Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri, memberikan perlindungan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat supaya ini tidak berlanjut dengan korban-korban yang lain. Sehingga kecepatan dalam melakukan penindakan ini merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan untuk tidak keberlanjutan terhadap perilaku ataupun aksi-aksi daripada sindikat ini. Kami menyampaikan bahwa ini sindikat, jadi kemungkinan bisa saja ada beberapa peran-peran lain yang dilakukan oleh sindikat ini. Bisa saja yang berperan sama seperti tersangka ini juga dilakukan dengan rekening-rekening yang lain untuk penampungan. Maka kasus ini tidak berhenti di sini, kasus ini terus akan berlanjut untuk mengembangkan sindikat ini. Ya, tapi yang terpenting, yang jelas kami memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat untuk tidak masyarakat menjadi korban keberlanjutan terhadap aksi sindikat ini. Upaya-upaya pencegahan yang kami lakukan, kami terus berkoordinasi dengan Komdigi, bersinergitas untuk menyampaikan informasi-informasi apabila itu didapat oleh kami di Patroli Cyber, Direktorat Cyber Baris Krim Polri. Tim kami di Patroli Cyber akan memberikan masukan kepada Komdigi untuk memberikan literasi digital terkait dengan adanya deepfake ini. Sehingga kami juga berkoordinasi akan dilakukan penyebaran atau viralisasi terkait dengan pembelajaran terhadap bahwa ini adalah hoax dan ini adalah yang benar yang mana. Nah, ini kami koordinasi dengan Kementerian Komdigi untuk mencegah supaya tidak berkelanjutan korbannya. Demikian ya. Ya, videonya bisa diputar kan? Coba itu suaranya yang mana, yang Pak Presiden, kemudian Pak Wapres, yang Bu Sri Mulyani yang mana? Video aslinya bisa diputar nggak?
Nah, yang Pak Wapres, coba. Kemudian Bu Menteri Keuangan. Nah, cukup ya. Ya, ini beberapa videonya yang ada, yang kita masih telusuri, kemudian juga kita telusuri viralisasinya, sehingga nanti kita bisa cegah bahwa ini tidak terus menjadi viral. Karena kalau tadi teorinya menyampaikan informasi yang tidak benar, disampaikan secara terus-menerus, maka itu akan dianggap menjadi benar. Oleh sebab itu, pencegahan kita lakukan dengan penegakan hukum, juga pencegahan dengan edukasi, bahwa masyarakat tidak mudah percaya, kemudian masyarakat memverifikasi, mengklarifikasi, menanyakan atau berkomunikasi dengan sumber-sumber yang dipercaya. Salah satunya adalah kalau di pemerintahan adalah Kementerian Komdigi ataupun ke kami. Itu bisa kami sampaikan nanti mana yang fake, mana yang real. Itu ya. Nah, yang tertipu ini variatif karena berbagai metode dilakukan oleh yang bersangkutan. Bisa untuk uang pendaftaran, bisa juga nanti pendaftaran yang kedua dan ketiga menunggu antrian, ini adalah modus-modus. Bisa mulai dari 250.000, 500 atau 700.000 sampai dengan 1 juta. Tetapi ini baru dari tersangka yang satu. Gitu ya. Oke. Lanjut. YouTube. Ya, ini berbagai media sosial, ini salah satunya adalah di Instagram yang ada. Jadi memang kita juga mengantisipasi, sedang kita cek di media sosial yang lain, apabila kemungkinan ada. Kemudian pengungkapan kasus ini diawali dengan kegiatan patroli cyber yang ada di kami, sehingga menemukan hal-hal yang janggal, menemukan hal-hal yang kira-kira bisa membuat gaduh, kemudian hal-hal juga yang bisa membuat distrust atau mendegradasi kewibawaan pemerintah. Oleh sebab itu, maka kami profiling untuk menentukan siapa pelakunya dan ini kita lakukan penangkapan untuk tidak menjadi berkelanjutan. Gitu ya. Baik, ya, tanya ya. Ini dulu tadi ya, yang pertama, kedua. Ya, ini satu orang dengan sementara satu media sosial yang ada miliknya, kita masih telusuri, tetapi tidak menutup kemungkinan yang sama perannya dengan tersangka sekarang itu juga ada. Karena ini ada yang menciptakan, ada yang tugasnya marketing, mempublikasikan, ada yang tugasnya dia menyiapkan rekening. Jadi ini sedang kita telusuri, kemudian akan kita cari nanti sindikatnya. Ya, gitu ya.
Sementara kita belum menemukan itu, ya nanti mungkin akan kita telusuri lebih mendalam. Yang kedua pertanyaannya, mencermati ataupun tipikal kejahatan cyber itu yang sifatnya borderless dan transnational crime, maka tidak menutup kemungkinan itu bisa diakses di mana saja. Kalau kita melihat tadi 2018 sebagai contoh Presiden Barack Obama waktu itu, kemudian menjelek-jelekan memfitnah terhadap Donald Trump, itu juga bisa diakses di patroli cyber kita. Artinya tidak ada batasan ya, lokus, tidak ada batasan TKP terhadap kejahatan cyber yang sifatnya borderless dan transnational crime. Jadi memungkinkan bisa diakses di mana saja. Tetapi sampai saat ini kita belum mendapatkan laporan dari internasional, baru kita dapat laporan hasil patroli cyber di sini. Tapi itu menjadi bagian dari kita untuk bisa memastikan bahwa itu sudah di take down semua video itu untuk tidak bisa didapatkan lagi, gitu ya. Cukup ya? Baik, saya rasa cukup ya rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Sekali lagi, Polri berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan jahat di masyarakat, untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.